Xiaotian, objek kencan muda hari ini. Orang yang dulu ditunjuk kakek. Janji pertunangan masa kecil. Mes kita kesuka. Temui dia. Nanti keluarga Chen bilang, kita sombong setelah sukses. Baik, Ayah. Aku nggak ingat sih. Aku akan pergi. Direktur Lin, kopi Anda. Direktur Lin, hari ini pukul 2 siang, Anda ada janji dengan grup Jiangcheng. Mana Kian? Kali ini, kolaborasi dengan grup Jiangcheng penting. Jadwalkan kencan buta. Pukul 12 siang. Jadi kamu Lintian? Katanya punya perusahaan sendiri. Jangan-jangan cuma bengkel kecil? Kenapa orang ini langsung bicara dengan nada seperti ini? Perusahaan kami, grup Lin, kapitalisasi pasar sekitar 10 miliar, karyawannya ribuan orang. Kriteriamu amat cukup layak untukku. Tapi kalau ingin menikahiku, penuhi beberapa syaratku. Pertama, setelah menikah, aku harus kendalikan keuangan grup Lin. Semua dana harus kusetujui. Soalnya, aku tak mau kamu boros setupunya. Gundik di luar. Kedua, aku mau villa pribadi setelah menikah atas namaku. Ditambah mobil minimal 200 juta. Lalu, uang sakuku bulanan minimal 500.000. Ketiga, anak pertama harus pakai marga kami, harus pakai marga keluarga kami. Kalau anak kedua, saya akan tunjuk anak hatiku. Masih ada? Masih, kan sepupuku segera lulus kuliah, cari posisi eksekutif untuknya. Gajinya minimal 100 juta setahun. Terakhir, kamu dilarang kontak dengan perempuan lain. Kalau ketahuan sekali saja, semua hartamu masih ada milikku. Kamu harus pergi tanpa bawa apa-apa. Janji pertunangan masa kecil dari kakekku ini. Direktur Lin, manajer Kian ada urusan siang ini. Dia minta bertemu lebih awal. Baik, tidak masalah. Kalau kamu sudah setuju, pernikahan kita besok ku terima. Sudah pukul 12:30. Aku harus segera temui manajer Kian. Kalau begitu, aku pergi dulu karena ada urusan. Lili, sayang, dengan kriteriamu, cari suami baik itu muda. Kencan buta ini, perjodohan ini, warisan dari kakekmu. Pemuda, ini pasti dapat berkah hidup sebelumnya. Hingga dapat putri sekali berkamu. Kak Lili hebat. Kita ajukan banyak syarat. Dia langsung setujui dengan sigap. Dengan pesonaku, syarat ini tak perlu dibicarakan. 100 pun dia setujui. Kak Lili, kamu hebat. Tapi, perusahaan sebesar grup Lin, aku belum pernah ke sini. Nanti kalau kamu sudah jadi nyonya direktur, jangan lupakan kami ya. Mudah, ayo ke grup Lin. Di depan gedung ini, akan jadi milikku. Berhenti. Ada perlu apa? Tolong tunjukkan KTP karyawan. Kartu identitas karyawan. Minggir. Hei lo, siapa kalian? Saya tunangan direktur utama. Kami mau ketemu dia. Tunangan direktur Lin? Benar. Nama keluarga saya, Chen. Lema. Direktur tak beritahu kalian? Tidak. Sudah janji dengan direktur Lin? Janji? Saya cari tunangan saya. Harus pakai janji juga? Kamu sengaja larang kami masuk. Kamu cuma resepsionis kecil. Kalau bos kami marah, saya pecat kamu. Siapa yang berisik? Aziz Nikai, Nona Chen ini mengaku tunangan direktur Lin. Mau masuk ketemu direktur utama. Kamu yang bertanggung jawab di sini? Bagaimana cara mengatur? Kakak Lili datang, menjenguk tunangannya. Yang tidak bisa melihat ini, berani tidak izinkan kami masuk. Dengar dari sekretaris Kin, Direktur Lin, kenalan dengan gadis bermarga Chen. Mungkinkah dia? Ini kartu nama tunangan saya. Dia calon yang dikenalkan. Tak disangka, Direktur Lin langsung suka. Maaf, saya Cai, asisten Direktur Lin. Ini resepsionis kami, Xiaolin. Tidak paham situasi ini. Kalau begitu, silakan. Perusahaan kalian bermasalah manajemen. Nanti Lintian kembali, dia akan pecat kalian semua. Ada yang tak bisa lihat ini. Direktur Lin sedang tidak ada. Saya akan mengajak kalian untuk melihat lihat perusahaan. Baiklah. Karena tunangan saya ingin lihat kekuatan perusahaannya, saya akan lihat-lihat sebentar. Berhasil. Pantasan perusahaan Lintian, manajemennya berantakan. Ternyata dia memelihara orang tidak berguna. Saya aturkan untuknya. Nanti dia kembali. Dia pasti berterima kasih.
Siapa kamu? Ngapain? Kamu ngapain? Aku mau tanya. Kalian ngapain? Nonton kartun pas jam kerja? Nggak perusahaan bayar kalian? Ya, untuk balas perusahaan begini? Kartun apa? Ini tes animasi 3D untuk proyek terbaru. Tes animasi 3D untuk proyek terbaru perusahaan. Presentasi proyek AI. Aku tahu ini apa. Kalian bertiga nongkrong di sini nonton. Satu pekerjaan dikerjakan 3 orang. Pemborosan tenaga kerja. Benar. Selesai, aku habiskan. Berbulan-bulan menyelesaikannya. Besok harus dipresentasikan ke pemimpin pemerintah kota. Kamu rusak itu. Kalian tahu siapa dia? Berani bicara begitu padanya? Kalian berdua bekerja bermalas-malasan di jam kerja. Diberhentikan. Memecat kami? Apa hakmu memecat kami? Hei, aku tunangan Direktur Lin. Aku punya hak. Tahu sih kan, aku datang hari ini atas undangannya. Untuk merapikan perusahaan. Dan memberantas parasit. Tunangan? Jangan pecat Insinyur Chen dan Liu. Mereka talenta inti di tim. Tanpa mereka, proyek kami tak selesai. Tidak selesai? Itu karena kamu tidak kompeten. Perusahaan tak butuh orang tak berguna. Kamu juga dipecat. Ini, Aziz dan Kai, masih bengong? Cepat proses pemecatan mereka. baik. Aku harus lapor ke Direktur Lin. Pergi? Baik. Halo? Apa? Selamat Tuan Lin. Tuan Jiang, telah setuju bekerja sama dengan Anda. Bagus sekali. Bisa kerja sama dengan grup Jiang Cheng. Selalu jadi impian saya bertahun-tahun. Dengan kerja sama ini, pencatatan saham, grup Lin, pasti akan berhasil. Halo? Apa ini? Sekretaris Kim. Perusahaan kedatangan wanita bernama Chen. Dia datang mewakili Direktur Lin untuk restrukturisasi perusahaan. Bahkan mengaku kekasih Direktur Lin. Bernama Jane. Dia calon tunangan Direktur Lin? Baik, saya konfirmasi ke Direktur Lin. Direktur Lin, Aziz dan Kai bilang, datang seorang Nona Chen. Dia mau restrukturisasi perusahaan untuk Anda. Aziz dan Kai juga bilang, dia mungkin kekasih Anda. Mungkinkah Cheng Lan dia kembali? Perusahaan yang akan go public, kepatuhan adalah prioritas utama. Biasanya 4 tahap. Persiapan awal dan perbaikan kepatuhan, pengajuan, peninjauan, penerbitan, dan pencatatan saham. Bulan depan saya pulang dari luar negeri, akan saya buatkan skema kepatuhan go public perusahaan. Dari tahu dia, saya undang Nona Cheng bantu grup Lin. Restrukturisasi kepatuhan sebelum go public. Pastikan jaga dia baik-baik. Semua hal di perusahaan harus ikuti arahan dia. Baik. Itu, kalian ikut aku urus pengunduran diri. Chairman Lin akan memecat kita. Teknisi inti tak bisa dipecat. Lintian, pria ini kan masih sangat patuh padaku. Aku sangka, Chairman Lin yang hebat bisa bersama orang seperti ini. Kepat pergi. Kak Lili, kamu benar-benar hebat. Pertama kalinya aku merasa dihormati di perusahaan besar. Ini apa? Kehormatan masih di depan. Ayo, mari lihat ke sana. Ini kantor direktur utama. Sebelum pergi, Chairman Lin bilang, siapapun tak boleh masuk. Tadi Chairman bilang apa? Semua harus ikut penempatanku. Kamu kepala bagian masih mau? Kursi Chairman ini, tak duduknya memang terasa berbeda. Kak Lili, nanti posisi ini pasti milikmu. Saat aku sudah jadi Chairman, baru akan sibuk nantinya. Kak Lili, bukannya ada kami berdua. Kami bisa membantumu meringankan beban. Baik, kalau begitu, kau jadi Direktur Umum. Tetap posisi Direktur Umum. Terima kasih Kak Lili. Kalau aku, kamu. Kalau begitu, aku jadi Direktur saja. Jadi CEO juga boleh. Di TV juga disebut begitu. Presiden Direktur Kak Lili. Ini, dibanding manajer umum, mana yang lebih tinggi? Sudahlah. Jadi, kami presiden Direktur. Kamu jadi CEO. Kak Lili, boleh ajak teman main ke sini? Boleh. Assistant Kai, dari perusahaan kami, firma Zok Group Schenker. Permohonan pembayaran. Perlu tanda tangan Direktur Lin. Taruh di sini dulu. Tunggu Direktur Lin kembali. Hei, bawa ke sini. Cuma tanda tangan, masih harus tunggu Lintian. Nona Chen, dokumen ini belum dilihat Direktur Lin. Sudah. Mulai sekarang, tanda tangan perusahaan. Pakai nama aku. Mengingat sih? Ayo pergi. Assistant Kai, dokumen apa lagi yang belum disetujui Direktur Lin? Dokumen ini belum disetujui Direktur Lin. Cuma ini.
Ini harus diselesaikan bulan ini. Kok masih gini? Butuh 1 bulan? Sudah, asisten Chai. Bawakan aku. Dan secangkir kopi. Kalian sedang apa ini? Apa yang kalian lakukan di sini? Tidak lihat kami bantu Direktur Lin? Periksa dokumen? Tapi Direktur Lin belum melihat semua ini. Sebagai istrinya, wajib membantunya meringankan beban. Makanya dia menikahiku. Istri yang baik ini. Lintian kerjanya kurang efisien. Pekerjaan sedikit begini. Butuh sebulan untuk selesaikan. Kami selesai dalam setengah jam saja. Kak Lili, hebat sekali. Hai, kenapa kau melamun? Bawakan kopi ke sini. Aduh, tidak tahu situasi. Kakak, jangan terkejut dengan efisiensi kerjaku. Ini. Makanya, dia sangat mencintaiku. Aku juga tak cuma andalkan penampilan. Sudah, sebarkan semua dokumen ini. Direktur Lin, Direktur Jiang Cheng Group pulang akan lewat perusahaan kita. Dia akan inspeksi perusahaan kita. Tiba dalam 3 jam. Pastikan penerimaan tamu siap. Inspeksi ini sangat krusial. baik Direktur Lin. Tapi Nona Chen dia. Ahli di bidang ini. Urusan perusahaan. Ikuti arahan dia. Bukan dia. Semuanya kolaborasi dengan grup Jiang Cheng. Sudah dinegosiasikan Direktur Lin. Direktur Jiang akan datang. Inspeksi pekerjaan di perusahaan. Semua orang siap terima tamu. Bagus. Direktur Lin sudah berusaha keras untuk kerjasama dengan grup Jiang Cheng. Akhirnya dia tenang. Bekerja sama dengan grup Jiang Cheng, pabrik kali ini pasti berhasil. Jerih payah semua orang akhirnya terbayar. Semua orang ikut aku. Jemput Direktur Jiang di bandara. Baik, Ayo. Naik jet pribadi cepat ya. Lebih awal 1 jam. Selama bertahun-tahun, Lintian berjuang keras untuk kerjasama ini. Dia minta aku kunjungi perusahaannya. Aku kasih dia kesempatan ini. Kita akan lihat dengan saksama. Bekerja sama dengan kami. Yang penting harus punya tenaga ahli teknologi tinggi. Katanya, beberapa orang di divisi operasional, tenaga ahli teknologinya hebat. perusahaan mereka yang terakhir berkoordinasi dengan kami, teknisi Liu dan teknisi Han memang cukup mumpuni secara teknis. Kedepannya kerja sama dengan kami, seharusnya tak masalah. Baik. Jika semuanya cocok. Hari ini juga kontraknya ditandatangani ya. Direktur Jiang percepat jadwal penerbangan. Sudah sampai di perusahaan kalian. Benarkah? Dia bilang, kalau perusahaan kalian tidak ada masalah, kontrak akan langsung ditandatangani. Wah, bagus. Kalau begitu saya langsung kembali ke perusahaan. Ini perusahaan Lintian. Dia minta saya tinjau perusahaannya. Ayo, pasang taruhan. Awalnya saya kira divisi operasional grup Lin, tempat berkumpulnya para elit. Tak disangka, pemandangannya malah begini. Kita pergi. Besar sekali bicaramu. Ini siapa? Ternyata cuma cari proyek dan minta kerja sama. Masih berlagak tinggi. Menurutku, mereka ini seperti pengemis. Saya, penggemis. Siapa penanggung jawab di sini? Saya. Saya ini dari grup Lin. Saya direktur utama. Direktur utama? Di mana Lintian? Suruh dia menghadap saya. Kau berani menyebut nama besar Komisaris Lin dengan sembarangan? Kamu siapa lagi? Saya adalah tunangan Direktur Lin. Kak Lily. Orang tua ini. Dia datang urusan bisnis, cari kerjasama. Bicaranya sombong. Perusahaan apa? Kirim orang tua cacat urus bisnis? Perusahaan mereka hampir bangkrut. Saya tamu Direktur Lin. Suruh Lintian temui saya. Kamu pikir kamu siapa? Direktur Lin mana mungkin bisa kamu temui sesukamu? Kami grup Jiang. Direktur Lin undang kami diskusi kerjasama. Bahas kerjasama, bahasanya enak. Aku tahu soal ini. Orang cari kerja atau urus bisnis sama dengan pengemis. Ya kan? Baik, aku tidak mau bicara denganmu. Di mana Pak Liu dan Pak Chen di sini?
Pak Liu dan Pak Chen. Oh, mereka berdua dipecat karena menganggur. Kalian masuk karena koneksi mereka kan? Untung aku pecat mereka. Kalau tidak, perusahaan bisa rugi besar. Nona cantik, kamu staf humas perusahaan Jiang. Penampilanmu lumayan. Sayangnya, sama salah sasaran berhuma. Aku presiden perusahaan kami. Hubungi humas aku. Kalau kamu bisa memuaskanku, aku akan pertimbangkan kerja sama dengan kalian. Hah? Hei, Nona cantik. Ikut orang tua nggak ada masa depan. Datang ke perusahaan kami. Ikut aku. Aku jadikan kamu wakil presiden. Kerombolan sembrono. Tak bisa diajak nalar. Ayo PRG. Hei, Direktur Jiang, Pak Jiang. Kalian, pacingan-pacingan ini. Hei, Pak Tua, mulutmu kotor sekali. Sangat tidak bersih. Biar ku cuci untukmu. kalian semua. Mulut kalian bau. Cucinya nggak bersih. Kak, dia sudah tua, dan keluar untuk urusan bisnis juga tidak mudah. Begini saja, aku akan dandaninya supaya dia terlihat puluhan tahun lebih muda. Beranikah kau? Serang. Kalian yang akan menyesal. Dulu aku tak kata. Biar kutu-kutu seperti kalian. Nemusela. Mulai sekarang, kalian tidak akan punya kesempatan lagi. Lagi-lagi bantu perusahaan selesaikan masalah besar. Tak hanya basmi tikus di dalam, tapi juga tangani kutu di luar perusahaan. Nanti Lintian kembali, dia pasti sangat berterima kasih padaku. Maaf, tak menyangka Pak Jiang datang lebih awal. Para petinggi perusahaan pergi ke bandara jemput Pak Jiang. Pelayanannya kurang memadai. Direktur Lin, jangan gugup. Dari nada bicaranya, Pak Jiang puas dengan kesan kalian. Jika tidak ada halangan, setelah bertemu Pak Jiang, langsung tanda tangani kontrak. Untung perusahaan kami punya pakar manajemen. Nona Chang. Sebentar lagi aku perkenalkan. Nona Cheng pada Pak Jiang. Silakan. Gambarnya ke kanan sedikit. Imut sekali. Gambar lebih ke kanan. Imut sekali. Direktur Jiang. Minggir. Siapa kamu? Berani kau dorong aku. Kau tahu siapa aku? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa saja orang-orang ini? Direktur Lin, aku minta penjelasan. Aku. Siapa kau? Aku dari grup Lin. Direktur utama. Aku dari grup Lin. Apa? Eko Group Lin. Direktur utama. Chen Lili. Kenapa kau di sini? Lupa perkenal kamu. Mereka semua baru saya tunjuk. Terkejut melihatku ya? Ku beritahu, selama kau tidak ada, perusahaanku kelola dengan sangat baik. Direktur Lin. Dia. Yang kau sebut? Ingin kau perkenalkan ke Direktur Jiang? Asisten manajemen. Nona Cheng kan? Dia mau perkenalkan aku ke Direktur Jiang. Kalau begitu, Direktur Jiang ini sama orang penting ya. Lintian, sungguh sia-sia percayaku padamu. Kau malah memperlakukanku begini. Kalau tak mau kerjasama, katakan saja langsung. Mengapa menghina? Bukan, Direktur Jiang. Tak perlu. Anda punya istri hebat dan staf hebat. Grup Jiang Cheng kami tak sanggup lawan. Mulai hari ini, grup Jiang Cheng saya dan grup Lin Anda tak akan berdamai. Ayo. Direktur Jiang. Siapa yang bisa jelaskan padaku? Sebenarnya, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Sudahlah, jangan marah. Semua salah orang tua itu. Dia datang, bawa perjanjian ya, Lek. Suruh kami tanda tangan. Kami tak tahu tujuannya. Perjanjiannya? Sudah kami robek? Nah, sudahlah. Jangan marah. Malam ini, aku ajak nonton film. Ini permintaan maafku. Sudahlah. Marah tidak baik untuk kulit. Bisa bikin cepat tua. Begini, akan kuberitahu sesuatu yang menyenangkan. Dokumenmu sudah kutandatangani semua. Dokumen? Dokumen apa lagi yang kau setujui? Oh, barusan ke kantormu, ini ada yang antarkan laporan keuangan grup Schenke. Laporan keuangan. Sudah kutandatangani. Selain itu, berkas di meja sudah kau bereskan dengan tanda tangan dan cap resmi. Haru kan? Apa kau tahu betapa pentingnya dokumen-dokumen ini? Tidak apa-apa. Sekuat apapun, tak ada yang lebih penting darimu. Dokumenmu ini
biasanya butuh sebulan untuk disetujui. Kami selesaikan dalam setengah jam. Masih ngapain di perusahaanku? Oh ya, aku juga memecat 2 orang yang malas-malasan sambil nonton kartun. Direktur Lin, Park Liu dan Park Shen, dan Pak Sunday. Setelah dipecat, mereka sudah pergi. Apa? Mereka profesional. Ku rekrut dengan gaji tinggi. Mereka tulang punggung tim teknologiku. Aku. Lin Tian? Aduh, cepat panggil kondisi fisik Lin Tian buruk. Pantas saya. Pekerjaan yang bisa aku selesaikan. Dia butuh sebulan penuh. Direktur Lin, pingsan baru datang. Banyak urusan perusahaan menunggu. Butuh persetujuan dan penanganan Direktur Lin. Ini gimana? Tidak, aku tak boleh pergi. Di seluruh perusahaan. Hanya aku yang bisa. Apalagi, aku ini tunangan Lin Tian. Sebelum dia kembali, aku gantikan dia sebagai direktur utama. Grab Lin. Ini? Kak Li tunangan Direktur Lin. Baik kemampuan maupun latar belakang, dialah kandidat terbaik untuk posisi direktur utama. Setuju? Benar kan? Benar, setuju. Aku tidak setuju. Saya tidak setuju. Kamu siapa lagi? Saya dari grup Lin. Mana departemen bisnis? Kamu PK, staf teknis inti. Setujui dokumen sembarangan. Hina grup Chiang Cheng. Ini sama sekali tidak seperti direktur utama. Mana mungkin Direktur Lin punya tunangan sepertimu? Direktur Lin sangat cerdas. Mengapa mencari tunangan seperti ini? 80% dia penipu. Lihat tindakannya hari ini. Bukan mengelola perusahaan, jelas ingin menghancurkan perusahaan. Lagi pula, dia menggagalkan kerja sama yang Direktur Lin negosiasi sendiri dengan grup Jiang. Proyek ini sangat penting. Kalian hanya karyawan suamiku. Berdasarkan apa ikut campur urusanku, aku tunangan Lin Tian. Dia sangat mencintaiku. Jangankan pecat 1-2 orang, walaupun kalian semua dipecat, dia akan turuti semua perintahku. Benar? Asisten Chai, bagaimana dia bisa masuk? Dia penipu? Ini ya, aku juga dengar sekretaris Kin. Suruh Direktur Lin ikuti perintahnya. Lin Tiang di mana? Dia di mana? Kau tiba-tiba pingsan? Hama, Direktur Lin dibawa ke rumah sakit. Tenang, beliau pasti baik-baik saya. Jadi Anda ayah Lin Tian. Paman, tenanglah. Lin Tian pingsan karena kelelahan. Aku sudah panggil ambulans. Untuk ke rumah sakit, salahku. Tak bisa jaga dia. Anda? Oh, nama saya Chen Lili. Bertunangan sejak kecil dengan Lin Tian. Jadi Anda cucu Chen Shan? Ya, betul. Saya memang cucunya Chen Shen. Lalu hubunganmu dengan Lin Tian sekarang? Jujur saja, kami berdua jatuh cinta pada pandangan pertama. Lihat Lin Tian sibuk kerja. Nanti kita sudah satu keluarga. Aku tak tega melihatnya. Kerja keras begini. Makanya, harus nanti aku bantu kelola perusahaannya. Lin Tian ini anak, sibuk kerja sepanjang hari, tak peduli kesehatannya. Syukurlah ada orang yang disukainya. Datang membantunya. Lin Tian beberapa hari ini tidak ada di perusahaan, sulit untukmu. Aku akan ke rumah sakit menjenguknya. Baik, akan kusiapkan mobil. Asisten Kai, jangan berdiri. Antar paman ke rumah sakit. Silakan, Paman. Hati-hati di jalan, paman. Tak kusangka dia benar-benar tunangan Direktur Lin. Direktur Lin gila. Kalau dia tunangan Direktur Lin, perusahaan ini bakal hancur di tangannya. Daripada begini. Aku keluar. Perusahaan ini pasti runtuh. Semuanya, tunggu Direktur Lin kembali dulu. Baik. Lin Tian biasanya selalu memanjakan kalian. Presiden Sao. Ya, Pecat mereka semua sekarang. siap. Banyak eksekutif perusahaan mundurkan diri. Akan sangat berdampak pada perusahaan. Jangan khawatir. Sebagai manajer kompeten, sudah siap sejak lama. Orang-orang ini mengandalkan status di grup Lin yang sudah lama bekerja. Alas mikir aku tak berani. Biarpun apapun, mereka pikir tanpa grup Lin, perusahaan ini takkan jalan. Tante, kamu kepala kantor. Bibi, kamu jadi kepala departemen produksi. Xiao Hong, kamu jadi kepala departemen keuangan. Untuk gaji, masing-masing dapat 100.000 per bulan. Wah, 100.000. Di tempat kerja aku dulu. Setahun tak dapat sebanyak ini. Tempat kerjaku yang lama kejam. Kak, aku cinta kamu. Kalian tak tahu, Kakak Lili sangat berwibawa di sini. Sadia memkat mereka, mereka tak berani bersuara. Kakak, kamu membesarkan Lili dengan baik. Terima kasih. Tidak. Ini daftar pembelian bulan ini. Hei, bukankah sudah kuberitahu? Untuk manajer baru, memakai spesifikasi tertinggi.
Kok nggak ada mobil sama sekali? Sudah sesuai spesifikasi level wakil direktur. Ketua Lin menetapkan mobil perusahaan hanya untuk acara bisnis. Tidak bisa diterima. Orang luar, mana bisa dibandingkan dengan kerabat saya? Siapkan 1 Rolls Royce per orang. Lengkap dengan sopir, antar jemput. Dengan begini, baru bisa tunjukkan kekuatan grup Lin kita. Kakak Lili bijaksana. Tapi saldo perusahaan tak cukup. Mana mungkin? Grup Lin sebesar ini, kok bisa kekurangan uang? Manajer Chen, kamu baru pakai uang perusahaan. Beli jam tangan ratusan juta? Oh, iya. Ini kan hadiah pernikahan. Untuk Lintian dari saya. Kartu grafis ini 150.000 per buah. Ini kartu grafis khusus AI. Tidak mungkin Kakak Lili. Kartu grafis gaming saya harga ratusan ribu. Seluruh komputer saya baru beberapa juta. Masa iya kartu grafisnya lebih mahal dari seluruh komputer? Bagus. Manajer pembelian ini menggelapkan uang. Terima suap sebesar ini. Aduh, Lintian. Lintian, bagaimana kamu kelola perusahaan ini? Ada koruptor besar. Aziz Kai, hentikan manajer pembelian ini. Adik, yang mulai sekarang kau jadi manajer pembelian saya. Terima kasih Kakak Lili. Anak saya ini dulu suka main game. Tak disangka saat genting bantu Lili. Tak disangka, kerabat yang dulu meremehkan saya, sekarang pun menjilat habis-habisan. Posisi direktur memang enak. Kapan pernikahan Lili dan Ketua Lin akan dilaksanakan? Ini tentu terserah saya. Lintian itu sangat mencintai saya. Tentu dia ingin cepat menikah. Aziz Kai, Ketua Lin di rumah sakit bagaimana? Kata dokter, Ketua Lin kelelahan dan emosi tidak stabil. Istirahat 2,3 hari, seharusnya pulih. Pernikahannya 3 hari lagi. Dia bangun, ku beri kejutan. Asisten Kai, tugas ini saya serahkan pada Anda. Saya akan mengadakan pernikahan terbaik di seluruh Jiangcheng. Aduh, Direktur Shen. Sekarang, tunggu Direktur Lin bangun, tanya Direktur Lin, pernikahan urusan besar. Harus tanya pendapat pribadi Direktur Lin. Tidak perlu. Pikirannya, bagaimana saya tak tahu. Pastinya, dia tunggu hari ini. Sudah lama. Ini saya beli dengan uang 1 miliar. Beli, Patek Gucci, model cinta abadi, satu-satunya di dunia. Kamu bilang anak ini cuma habiskan uang. Dia lihat pasti terharu. Proyek AI Grup Lin biayanya kurang dari separuh. Ingat, perusahaannya krisis keuangan. Teknologi ini bisa dijual 10 miliar. Kalau saya beli saat itu, tak akan ada Grup Lin sekarang. Presiden Lu, Devil Kabar, Grup Lin kini dikelola Lili Chen Lili. Katanya, Mimakat staf teknis inti menyinggung klien besar, Grup Jiangcheng. Benarkah ada hal seperti itu? Kalau begitu, bagaimana keadaan Lintian? Lintian dengan kabar itu, dan dia dirawat di rumah sakit karena muntah darah. Sampai sekarang masih koma. Lintian, tak kusangka kau alami hari ini. Surga membantu saya. Lili, urusan pekerjaan adik laki-laki saya serahkan padamu. Tenang, Bibi. Baik, kamu sibuk dulu. Aku pergi. Direktur Chen, sesuai permintaan Anda, lokasi pernikahan ditempatkan di hotel terbaik di Jiangcheng, Hotel Yongjiang. Biayanya 10 juta. Tapi di rekening perusahaan, tak ada uang sepeser pun. Bagaimana ini? Aku Yanyi sama Lintian, saja pernikahan. Termewah di Jiangcheng. Cepat cari solusinya. Ini, apa yang bisa aku lakukan? Kak Lili, aku ada solusi. Temanku kenal bos di industri sejenis. Dia mau bayar 10 juta untuk beli flash disk perusahaan kita. Flash disk apa yang berharga? Algoritma AI. Ini tidak boleh dijual. Ini teknologi. Inti Grup Lin. Hasil jerih payah seumur hidup Direktur Lin. Xiaokai, kau tak paham ini? File komputer bisa disalin ke banyak flash disk di komputer. Tinggal salin dan tempel ke flash disk lain. File asli di komputer tetap ada. Satu flash disk, paling harganya beberapa puluh ribu. Kalau aku jual 1, bisa untung 10 juta. Jual 10, bisa untung 100 juta. Jual 1000, untung 10 miliar. Betapa menguntungkannya bisnis ini.
Makanya, anak muda harus banyak baca dan belajar. Baru bisa seperti aku hasilkan uang besar. Cepat salin algoritma ke flash disk. Hei, ingat ya, operasi di komputer, salin dan tempel, bukan potong. Kak Lili, kamu sangat hebat. Operasi serumit ini bisa kau ingat. Xiao Weng, Bonjour Bosu Segera. Sebagai manajer hebat, negosiasi bisnis juga. Keterampilan penting. Flash disk bisa dijual 10 juta. Untung besar, tapi saat negosiasi, jangan tunjukkan kita dapat untung besar. Kalau tidak, gampang ditawar. Mengerti? Saat negosiasi nanti, perhatikan cara saya. Dan belajarlah. Paham? Baik. Tuan Chen, Silakan duduk. Lepas Cu Xiao Weng. Yang mau beli flash disk saya, harga 10 juta, bos lu. benar. Dari Tuan Cao, Direktur baru Grup Lin, kemampuannya luar biasa. Baru menjabat, grup ini sudah tertata. Bertemu langsung hari ini, memang luar biasa. Terkadang, harus diakui, kemampuan saya sedikit lebih unggul dari kalian. Karena kedatangan saya, si industri kalian mungkin akan mengalami perubahan revolusioner. Tapi ini bukan salahmu. Kemampuan saya memang terlalu hebat. Di industri manapun, pasti seperti ini. Kakak, 10 juta. Uangnya sudah dibawa? Sudah dibawa. Ini atau 10 yuto. Tuan Chen, barang yang saya mau. Bos lu, karena Anda bisa jadi direktur, artinya kita semua orang pintar. Barang saya ini, harganya lebih dari 10 juta. Tunggu sebentar. Bukannya katanya dia imut? Teman saya bilang begitu padaku. Xiaowen bilang, Anda cuma bisa bayar 10 juta, tapi flash disk saya ini sangat berharga. Lihat, model terbaru tahun ini, desain dari top Italia. Dibuat dengan tangan. Lihat pengerjaannya. 10 juta, saya tidak bisa menjualnya. Lalu berapa yang Anda mau? 10 juta ini adalah harga modal. Awalnya saya mau jual 15 juta, tapi karena Anda teman Xiaowen, 12 juta saja. Kalau begitu, 12 juta saja. Tuan Lu, direktur lain dari Grup Lin, sedang dalam perjalanan ke sini. Ya, begini saja Tuan Chen. 11 juta. Jika setuju, saya akan transfer sisanya ke rekening perusahaan. Bagaimana? Baik, sepakat. Saya tidak setuju. Kamu siapa? Saya pemegang saham Grup Lin. Dengar dari mantan eksekutif Grup Lin, Pak Zhang bilang, perusahaan kedatangan pemimpin baru. Banyak karyawan lama mengundurkan diri. Saya beli saham mereka juga. Semua. Baru beberapa hari direktur Lin tidak ada. Perusahaan sudah mau ganti pemilik. Tuan Lu, lama tidak berjumpa. Iya. Tuan Cheng, lama tidak bertemu. Dulu, saat Grup Lin krisis keuangan, kalau bukan Anda turun tangan, Grup Lin sudah jadi milik saya. Krisis keuangan Grup Lin ulah Anda? Ya, terus kenapa? Dulu di Jiangcheng, AI adalah wilayah kekuasaan saya. Lin Tian nekat masuk. Harganya lebih murah, teknologinya juga lebih bagus. Kalau tidak mainkan siasat, mana mungkin saya bisa bertahan? Tapi sekarang, untung tak beli teknologi anak itu. Sekarang, belasan juta sudah beres. Siapa Anda? Direktur Lin tahu? Saya tunangan. Keputusan saya. Ini adalah keputusannya. Tunangan? Kenapa saya tidak pernah dengar Direktur Lin? Punya tunangan? Berdasarkan apa kamu? Bisa tahu saya tunangannya? Lin Tian sangat cinta saya. Bahkan jika saya jual perusahaannya, dia tidak marah. Kamu cukup menggemaskan. Tuan Chen, Anda tak tahu, orang ini sangat menggemaskan. Dia kerap ganggu Tuan Lin, sering jerumuskan Grup Lin ke situasi genting. Baik juga kamu.
Berani kau goda suamiku. Penjaga, usir dia. Keluar. Tindakanmu hancurkan grup Lin. Kamu? Hei, keluar. Tuan Chen, kalau begitu, selamat bekerja sama. Saya permisi dulu. Silakan. Aduh, lagi-lagi bantu perusahaan dapat untung besar. Kalau berita ini kusampaikan ke Lintian, dia pasti cepat bangun. Bagaimana keadaannya? Apakah kalian keluarga pasien? Pasien mengalami stimulasi berlebihan hingga pingsan. Sekarang masih lemah. Jangan masuk dan beri stimulasi padanya. Baik, terima kasih, terima kasih. Bukankah perawat sudah jelaskan tadi? Direktur Lin butuh istirahat. Cara terbaik bangunkan seseorang dengan kekuatan cinta. Minggir. Lintian, aku Lili. Aku datang menjengukmu. Chen Lili. Cepat lihat, dia bergerak. Benar-benar kekuatan cinta. Bahkan dalam mimpi dia panggil namaku. Lintian, selama kamu tidak ada, aku mengelola perusahaan dengan sangat baik. Meski sebelumnya aku tak pernah jadi direktur, tapi sekarang kusadari jabatan ini agak sangat cocok untukku. Sudah kurencanakan, setelah menikah nanti, kamu urus anak di rumah, ini aku cari nafkah di perusahaan untuk kalian. Perusahaan? Bagaimana keadaan perusahaan? Lihatlah, dia memang sangat mencintaiku. Lintian, fokus pulihkan diri. Serahkan perusahaan padaku. Tenang. Oh iya, aku punya kabar baik untukmu. Aku baru jual flash disk. Hasilkan lebih dari 10 juta yuan untuk perusahaan. Direktur lu bodoh. Buang lebih dari 10 juta yuan. Beli flash disk usang. Katanya butuh algoritma AI. Aziz Kai, akhir-akhir ini kau sibuk urus persiapan pernikahan kita? Dia bolak-balik atur segalanya. Lelah, ya? Oh iya? Aku menyetujui pernikahan kita. Aku memutuskan untuk mengadakannya besok lusa. Menurutku, majunya jadwal pernikahan kita justru bagus. Pertama, ini memberimu jaminan. Kedua, untuk membungkam mulut penyebar gosip di perusahaan. Tenang, karyawan lama yang suka bergosip sudah aku pecat. Kamu. Oh ya, ada satu hal lagi. Aku menyiapkan kejutan untukmu. Awalnya rencananya aku beritahu pada hari pernikahan nanti. Sekarang aku ingin beritahu. Aku membelikanmu sebuah jam tangan, yaitu cinta abadi. Harganya mahal. Pakailah di hari pernikahan kita. Baiklah. Sudah kukatakan jangan masuk. Cepat keluar. Kalau terjadi masalah, siapa yang bertanggung jawab? Bukan. Baik. Kau memang hebat, Chen Lili. Baiklah, baiklah. Aduh. Tingkat keahlian dok. Sungguh payah. Kalau aku masuk dunia medis, mereka pasti menganggur. Benar. Kakak Lili hebat. Direktur Lin bisa bangun berkat cintamu. Kamu ciptakan keajaiban medis. Tian Lin buru-buru menikah denganku. Penuhilah keinginannya. Sampaikan perintahku, pesta pernikahannya diubah besok. Kakak Lili, mau kemana? Besok menikah, hari ini melamar. Ibu mertua. Kalian ini siapa? Paman? Paman lupa. Aku Chen Lili. Aku ingat. Cepat masuk. Ayo. Cepat pergi. Ada apa ini? Dia itu cucunya Chen Shan, tunangan Xiao Tian sejak kecil. Mereka sudah jadian. Jadian. Aku hari ini masih ketemu dia di kantor. Xiao Tian bahkan menyuruhnya membantu mengelola perusahaan. Anak Xiao Tian ini biasanya sibuk kerja, suka pilih-pilih. Aku khawatir dia nggak dapat pacar. Sekarang bagus, akhirnya beban pikiran terhapus. Ayo, Perch. Ibu mertua, jujur, kami datang bahas pertunangan. Rencana pernikahan besok. Besok? Mendesak sekali. Bukankah Xiao Tian masih koma di rumah sakit? Paman, tenang. Lintian sudah sembuh. Dia langsung bangun kegirangan mendengar mau menikah denganku. Oh? Benarkah? Syukurlah, sudah bangun. Pernikahan itu urusan kalian berdua. Silakan diskusi. Yang penting kalian senang. Betul. Mereka berdua kan itu saling cocok. Kita juga harus duduk.
bicara soal penting. Lihat, soal mas kawin. Kalian siap berapa? Mas kawin? Iya. Lili kami begitu hebat, masuk ke keluarga Lin, masa harus direndahkan. Wajarlah, wajarlah. Di pihakmu, ada permintaan apa? 500.000. 5 juta. Menurut adat kampung kami, mas kawin diatur berdasarkan nilai keluarga pria. Nilai keluargamu begini, mas kawinnya minimal 50 juta. Lili kami sangat luar biasa. Banyak yang mau pacaran dengannya. Anak orang kaya juga banyak ngejar. Lagi pula, grup Lin kalian. Kan nilainya lebih dari 20 miliar. 50 juta saja, nggak mau keluarkan? Iya. Yisya dari desa kami, waktu nikah sama Erguzi, dia kasih separuh harta keluarganya. Buat mas kawin. Kalian masa kalah sama mengemis di desa kami? Apa maksud omonganmu ini? Paman, bayangkan kalau Lintian nikah sama aku bantu dia urus perusahaannya. Grup Lin sebesar ini, karya eksekutif. Gajinya puluhan juta per tahun. Makanya, mas kawin 50 juta untukku sudah murah. Benar. Mas kawin 50 juta, kan juga bukan jumlah kecil. Xiaotian tahu nggak soal ini? Aduh, Tante. Lintian kan cinta mati sama aku. Mas kawin kecil begini, dia pasti setuju lah. Dengan standar Xiaotian, mungkin dia tertarik pada wanita seperti ini? Betul. Xiaoxian meski tak peduli status kekayaan pihak lain, tapi taki sampai modal dasar tak memilih-milih. Masalah ini, verifikasi identitasnya. Oh ya, Lily, kamu bilang tunangan dengan Xiaotian sejak kecil, punya buktinya? Surat pernikahan zaman kakeknya yang ditinggalkan itu. Ibu mertua, lihat. Ini memang dari kakek Lintian yang ditinggalkan dulu. Kalau begitu, maharnya 50 juta saja. Yang penting Xiaotian senang. Baik, kalau urusan uang mahar, kita sepakat saja seperti ini. Kedua, kalian harus belikan ibuku rumah. Apa? Bahkan harus beli rumah untuk ibuku? Iya. Ayah sudah lama meninggal. Ibuku membesarkanku sendirian. Tidak mudah. Aku akan menikah. Ibuku tak mungkin masih di tempat kumuh itu. Grup Lin kalian kaya, beli satu villa, kan bukan masalah besar. Memang putriku berbakti. Tentu saja, kita bisa tinggal di villa. Ibuku juga harus tinggal di villa. Kalau tidak, tersiar kabar. Orang bilang, aku tidak berbakti. Lokasinya sudah kupikirkan. Beli di puncak langit. Apa? Puncak langit, ya? Itu Jiangcheng, kawasan villa terbaik. Satu villa, paling tidak 1 miliar. Jadi, nanti kita harus beli 2. Aku dan Lintian di satu. Ibuku di yang lain. Nanti dia bisa rawat ibuku lebih mudah. Bahkan harus merawat ibumu? Tentu. Ibuku membesarkanku sendiri. Sekarang waktunya dia menikmati hidup. Putriku sangat berbakti. Siapa yang akan merawat kita? Sudah kupikirkan. Selagi kalian masih bisa bergerak, ketika kami punya anak, tenang kalian bisa bantu mengasuhnya. Kalau kalian sudah tak bisa bergerak, aku akan cari kalian panti jompo terbaik di Jiangcheng. Tentu, uangnya kami yang keluar. Tidak masuk. Kami belum bilang apa-apa. Menyuruh melayani mertua, malah kau suruh anak laki-lakiku. Jadi pembantu gratis di rumahmu. Hai, Bapak mertua. Apa maksud perkataanmu ini? Zaman apa ini? Semua mementingkan kesetaraan gender. Lagi pula, keluarga kami sangat luar biasa. Keluarga Lin bisa menikahinya, itu keberuntungan besar. Anda... Baik, rumah bisa dibicarakan. Tapi ada syarat. Tunggu Lintian pulang dulu, biar dia konfirmasi sendiri. Paman, kenapa sebut ini? Lintian selalu menuruti perkataanku. Pasti dia setuju juga dengan ini. Betul sekali. Kalau begitu, mari kita bahas. Meski surat nikahnya asli, aku tak percaya Xiaotian bakal tertarik wanita seperti ini. Telepon Xiaotian, tanya apa yang terjadi. Kalau Xiaotian benar-benar suka, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Halo, Nga? Kondisimu bagaimana? Tenang, Ayah. Aku baik-baik saja. Oh, mau konfirmasi sesuatu. Kalau engkau kamu, Celili, hari ini melamar. Bilang besok mau menikah. Benarkah? Dia datang ke rumah, Celili, atas nama tunanganku.
membuat perusahaanku berantakan. Berani datang ke rumahku? Iya. Dia minta mahar 50 juta yuan. Plus 2 villa. Apa? Mahar 50 juta? 2 villa. Terangkat sekali. Pian sayang, kamu suka dia karena apa sih? Sekarang di luar, pada mengira aku tunangannya. Kalau tidak dijelaskan di depan umum, nggak tahu nanti dia bakal ngapain lagi. Besok resepsinya ya. Baik, aku akan perlihatkan ke seluruh Jiangcheng bagaimana penipu ini ketahuan aslinya. Oke, iya Bu, aku tahu. Soal ini ku selesaikan. Dia bilang apa? Tian tidak bilang apa-apa, tapi soal ini dia sudah tahu. Tian sudah bilang begitu, kami tidak bisa menyanggah. Lakukan sesuai keinginan Tian. Baiklah. Gimana Paman dan Tante? Apa kata Lin Tian? Seperti kalian minta. Sudah ku bilang, Tian sangat mencintaiku. Syarat apapun, dia pasti setuju. Kalian tidak percaya. Wah, bagus. Kalau begitu, kita sepakat. Resepsi besok. Jangan tidak datang, jangan telat. Kalau begitu, kita pergi. Ayo, dah Paman Tante. Kak Lili, kakak hebat, panutan bagi kita para wanita. Biasa saja. Tian tergila-gila padaku. Punya permintaan apapun, orang tuanya pasti nurut. Kak Lily, kakak sekarang semakin berwibawa sebagai direktur utama. Kak Lily, mau kemana? Sekarang aku jadi direktur utama grup Lin. Sebaiknya temui teman sekelasku dulu. Dulu mereka selalu meremehkanku. Sekarang saatnya Asia mempermalukan mereka habis-habisan. Xiaowen, sebentar kau. Dulu Yao Meili bilang, aku takkan sukses seumur hidup. Hari ini akan kutunjukkan siapa yang lebih sukses. Lama tidak bertemu. Ini kan Lili, ketua kelas. Lama tidak jumpa. Ini pakaianmu mahal sekali. Menikahi orang kaya? Ya ampun, ini kan Chen Lili. Baju yang kamu pakai harganya ratusan juta kan? Sayangnya, barang KW semua. Direktur Tian. Chen Lili, lama tak jumpa. Masih sama kayak dulu. Suka beli barang palsu. Aku rasa belum tentu. Mungkin saja asli. Tapi bisa jadi ini disewa. Oh, ternyata disewa. Jagalah baik-baik. Kalau kotor, kotakan bisa gak? Aduh, sudah. Kita teman sekelas. Jangan ejek dia lagi. Dia bisa sukses. Puluhan juta receh saja, aku sama sekali tidak menghiraukan. Cuma ratusan ribu saja, aku sama sekali tidak menganggapnya penting. Ketua kelas. Jangan-jangan karena aku menegurnya, dan dia langsung marah. Bersulang untuk persahabatan abadi kita. Bersulang! Soal angkatan kita, paling sukses. Wakil ketua Tian dari kelas kita. Dia direktur pabrik mesin Longhua Jiangcheng. Direktur pabrik besar. Hampir 100 karyawan. Luar biasa. Mobil Mercedes-Benz di pintu masuk tadi. Punya ketua Tian. Mobil mewah itu harganya ratusan juta kan? Ini saja disebut mobil mewah? Suara mereka sungguh besar. Jangan-jangan dia pakai baju palsu. Lalu merasa jadi orang kaya? Rolls Royce di pintu masuk itu punya siapa? Pindah kan? Tidak ada di kelas kita yang punya Rolls Royce. Baik. Tunggu. Ini mobil saya. Tolong geserkan mobilnya. Baik, Nona. Lily, apa mobil ini milikmu? Benar. Ini mobil saya. Lily, kamu sukses sekali ya. Ini ya. Bagaimana? Lily, ini salahmu. Semua tahu kamu suka pamer. Tapi tak perlu sampai menyewa mobil mewah untuk reuni ini. Menyewa mobil mewah itu mahal loh. Iya. Kita semua teman sekelas. Tak perlu buang uang. Yao Meili dan Tian Liang ini selalu melawan saya dulu. Hari ini, akan kubuktikan kalian salah. Ini mobilnya tidak kusewa. Ini memang milikku. Ini punyamu? Mana mungkin? Jangan-jangan kamu mau jadi wanita bayaran? Orang seperti kamu? Pria itu pasti buta ya. Nggak semua orang harus sepertimu. Cari uang, jadi wanita bayaran. Mobil perusahaan saya.
Saya ini ketua perusahaan. Ketua? Dia itu ketua. Lily, aku harus menegurmu. Kondisimu kami semua tahu. Kamu miskin. Nggak bisa apa-apa. Kami tak meremehkanmu. Tapi yang kubenci adalah orang sepertimu yang tak mampu, tapi sok jagoan. Kamu ketua perusahaan apa? Perusahaan pengangkut kotoran ya? Saya ketua grup Lin. Grup Lin? Perusahaan teknologi terhebat di Jiangcheng itu? Kapan kamu jadi ketua grup Lin? Aku tahu. Ketua perusahaannya bernama Lintian, seorang pria. Kok jadi Chen Lili? Ya? Betul. Karena Lintian adalah tunanganku. Apa? Lintian adalah tunanganmu. Chen Lili, kamu tidak apa-apakah? Kalau Lintian tunanganmu, Ashley Dewa suamiku. Percaya atau tidak terserah. Bagaimanapun. Besok aku nikah dengan Lintian. Misalnya, di Hotel Yunqian, Yangcheng. Nanti kundang semua teman sekelas untuk hadir. Lily, jangan-jangan kamu ditipu orang? Direktur grup Lin. Mana mungkin tertarik padamu? Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Baik. Bertaruh apa? Kalau besok yang kalah, harus berlutut minta maaf kepada yang menang. Tak hanya itu, lari telangnya. Keliling Jiangcheng 3 putaran. Bagaimana? Jangan-jangan dia benar nikah dengan Lintian? Mana mungkin? Kita kan teman sekelas lama, kan masih belum kenal dia. Kalau dia mau mempermalukan diri sendiri, jangan salahkan kami. Baik, bertaruh. Teman-teman di sini, tolong jadi saksi untuk kami. Jiang, Yao Meili. Dulu di sekolah, kalian selalu menentang dan mempermalukanku. Kali ini, aku lihat kalian mempermalukan diri. Selamat datang. Saya lewat ya. Departemen saya kemarin, semuanya sudah saya marahi. Saya suruh mereka di depan perusahaan, menanam sayuran. Mereka tidak bisa menanam dengan baik. Anak muda zaman sekarang. Benar kan? Kemarin saya ubah ruang rapat perusahaan jadi ruang mahjong. Saya suruh mereka belikan saya mesin mahjong. Tapi ukurannya tidak cocok. Anggur enak. Bawa beberapa botol lagi. Jam berapa? Pengantin pria belum datang. Ini kan lagi nikahin pengantin. Mana ada orang tua nunggu anak muda? Direktur utamanya sibuk. Sibuk apa sih? Karena dia menikah dengan keluarga Chen, berarti dia generasi muda keluarga Chen. Harus menghormati kita yang lebih tua. Lagi pula, perusahaan itu, kalau bukan karena keluarga istri, yang mengendalikan, sudah lama. Nanti saat dia datang, harus kita didik baik-baik. Ini tidak mungkin benar kan? Ini direktur utama grup Lin. Ini tidak mungkin. Kepala pabrik Jian, Zikan Jiao. Ayo minum anggur pernikahan. Direktur Lin. Kok bisa? Katanya memang begitu. Kalian masih mau bilang apa? Penuhi janjimu. Mana pengantin prianya? Kami belum lihat. Chen Lili, tidak mungkin kamu kalahkan kami. Sengaja adakan resepsi begini kan? Ini kan hotel paling mewah di Jiangcheng. Tahu berapa biaya perjamuan di sini? Kamu, si orang baru kaya ini, aku pikir aku akan keluarkan uang sebanyak ini? Ini hanya untuk kalahkan kalian. Kami tak akan mengakui sebelum bertemu Direktur Lin. Benar, Lili. Cepat keluarkan pengantin pria. Biarkan kami bertemu. Dia akan tiba. Kenapa Direktur Lin belum datang? Menurutmu, mungkinkah Direktur Lin tidak tahu soal pernikahan ini? Jangan-jangan Nona ini diam-diam naksir padanya. Lalu nikah sendiri. Bisa jadi. Orang seperti Direktur Lin yang tampan dan kaya, banyak yang ingin menikahinya. Betul. Wajar ada yang manfaatkan ini. Untuk dekati Direktur Lin. Aziz dan Kai, waktu dan tempatnya sudah dijelaskan ke Direktur Lin? Sudah dijelaskan. Katanya, kamu sudah memberinya banyak kejutan. Sekarang gilirannya memberi kejutan untuk... Oh, begitu. Dia memang sangat perhatian. Bukankah kalian sudah dipecat? Hari ini datang untuk apa? Bukankah kamu tunangan Direktur Lin? Mingkat kami datang hari ini. Hanya ingin lihat apa Direktur Lin punya tunangan. Sepertimu. Baik. Karena sudah datang, maka bukalah lebar-lebar mata kalian. Dan lihatlah baik-baik. Direktur Lin sungguh mencintaiku. Bukankah ini Pak Jiang dari grup Jiangxi? Dia pun datang. Dia orang terkaya di Jiangcheng dan berpengaruh nasional. Bisa undang dia, Direktur Lin, serius dengan pernikahan. Bukankah dia yang waktu itu Lintian mau perkenalkan saya padanya? Waktu itu aku salah paham.
Mungkinkah Lintian mengundang mereka? Untuk meminta maaf? Oh, Pak Jiang, selamat datang. Waktu itu kesalahpahaman. Kamu? Lintian ini waktu itu sudah menghinaku, sekarang masih memaksaku datang. Aku lihat triknya. Jangan-jangan dia akan nikahi wanita yang menghinaku itu. Mereka menikah, malah undang aku. Ingin menghinaku lagi? Kita pergi. Pak Jiang, tunggu sebentar. Benar-benar Tian Lin. Tak kusangka ini benar. Berdasarkan apa? Aku lebih unggul darinya. Kenapa dia dapat suami sebaik itu? Berhenti. Kamu tidak tahu hari spesial apa hari ini. Keponakanku belum resmi menikah. Sudah berani menyepelekan kami. Kamu masih anggap kami, para orang tua, baru sekarang panik. Aku kasih kesempatan lagi. Sekarang juga, amplop merah 1 juta yuan. Kalau tidak, jangan harap bisa menikahi keponakanku. Kamu gila uang? Di kampung kami, ada tradisi ini. Menjemput pengantin harus kasih amplop pintu. Lagipula, calon suaminya miliuner. Minta 1 juta yuan tak berlebihan kan? Benar. Beri setiap orang 1 juta. Hak Lin cinta Lili kan? 1 juta yuan saja tak mau? Bagaimana buktikan kau cinta? Bagaimana kami tenang? Nikahkan Lili denganmu? Cian Lin, cuma 1 juta. Kasih aja. Lagi pula itu bukan uang besar. Ini bukan uang yang besar. Kok besar sekali mulutmu? Kamu bernilai miliaran. Uang segini apa artinya? Lagi pula mereka semua kerabatku. Kamu tak mungkin menyuruhku, memalukanku di depan kerabat kan? Direktur Lin, istri Tuan sudah perintahkan. Serahkan uangnya. Kalau tidak, pernikahan batal. Keluarga ini rakus. Mau memeras. Iya kan? 1 orang 1 juta. Ini bukan pernikahan. Ini perampokan. Aku sering lihat begini. Wanita tiba-tiba naikkan harga. Mungkin dia menilai terlalu tinggi. Posisinya di hati pria. Aduh, bukannya dia tiap hari pamer. Ini sudah dapat suami kaya dan perhatian. Kenapa nggak kasih angpau? Baiklah, Lintian. Kamu bilang mencintaiku. Tapi untuk uang sedikit ini, saja tak mau keluarkan untukku. Kurasa kau tak mencintaiku. Benar. Aku tak cintaimu. Lintian, apa yang kamu katakan? Aku bilang, aku tidak mencintaimu. Kamu bukan tunanganku. Aku datang untuk memperjelas ini. Lintian, omong kosong. Kondisimu belum pulih? Ketua Lin sudah jelasin. Dia nggak cinta kamu. Semua ini aktingmu. Aku malah lukung. Tidak. Kenapa dia di sini? Dia pengaruhi kamu. Aku. Cukup. Aku tidak pernah mengakui bahwa kamu tunanganku. Tidak mungkin, Lintian. Kamu jelas mencintaiku. Pasti karena dia. Atas nama tunanganku, kau seenaknya di perusahaanku. Aku saja tak tahan benci. Mana mungkin mencintaimu? Bukankah ini untukmu? Bantuin. Malas debat sama orang kayak kamu. Para tamu terhormat, wartawan dan karyawan grup Lin, saya, Lintian, nyatakan, saya dan Chen Lili tidak punya hubungan. Keputusannya tak berkaitan grup Lin. Karyawan yang dipecatnya. Posisi kalian masih berlaku. Perusahaan akan rilis pernyataan. Apa yang terjadi di sini? Di hari pernikahan, pengantin pria wanita malah bermusuhan. Skandal terbesar tahun ini. Sudah kuduga. Pengantin wanita cintanya sepihak. Jebakan ku cepat kan? Sudah kuduga. Mana mungkin Lintian menikahi wanita seperti ini? Bapak Jiang, maaf untuk kejadian itu. Salahku. Aku lalai dalam manajemen. Karena ini hanya kesalahpahaman. Aku akan memberimu kesempatan sekali lagi. Apakah ini karena dia? Dia hanya orang luar. Perlu marah padaku. Hanya karena orang luar. Orang luar? Kalau bukan karena kau merobek kontrak. Menyinggung Bapak Jiang. Hingga perusahaan kita gagal go public. Rugi ratusan miliar. Katakan. Bagaimana aku harus meminta pertanggungjawabanmu? Kerugian? Ratusan miliar. Menurut kalian, mungkinkah ini sepasang suami istri berakting sandiwara untuk go public perusahaan? Mungkin. Kalau grup Lin sukses go public, nilai pasarnya minimal ratusan miliar. Mereka berdua berakting untuk memuluskan go public grup Jiang. Sangat mungkin
Ku dengar Kak Lintian tiba-tiba bersikap seperti ini. Ternyata ini semua untuk go public. Dia sengaja berakting seperti itu. Semua gara-garamu. Kau meremehkan orang sampai tak kenal Bapak Jiang. Maaf Kakak Lili, aku salah. Bapak Jiang, aku akan menyuruhnya meminta maaf kepadamu. Sujud. Bapak Jiang, maafkan saya. Saya tahu kesalahan saya. Chen Lili, apalagi yang mau kau lakukan? Bapak Jiang, lihat, dia sudah minta maaf padamu. Kami, Lin Qian, berjuang go public. Sebagai keluarga, dan kami akan kerjasama. Ini bukan si direktur itu. Ada juga yang dulu sangat sombong. Kemari. Sujud. Sampai Bapak Jiang. Pak Jiang, saya salah. Kalau Bapak masih kesal, pukul saya saja. Pukul dia. Cukup. Lintian, ini urusan kalian. Saya tak mau ikut campur. Setelah selesai semua, barulah temui saya. Yo. Lihat, sudah selesai. Menarik, sungguh luar biasa. Aduh, Direktur Lin, tak kuzangka. Bapak nekat berakting demi IPO? Pak Lu, kenapa Bapak di sini? Tentu saja saya datang untuk pernikahan Anda. Bapak dan Nona Chen memang pasangan yang serasi. Mana mungkin tidak ada hubungan. Lalu tiba-tiba putus? Orang inilah yang membeli dokumen rahasia dari Chen Lili. Pak Lu, kenapa masih melakukan hal licik begini? 10 tahun lalu, Bapak hasut orang untuk jelekan perusahaan saya. Bapak mencuri teknologi saya lagi. Jangan asal bicara, mana mungkin mencuri? Transaksi kita sudah jelas tertulis. Hitam di atas putih. Dengan stempel resmi, ada cap perusahaan Anda di sini. Direktur Lin, jangan-jangan mengeluarkan pernyataan. Kontrak ini dibatalkan? Masa, Direktur? Saya batalkan transaksi kita. Saya harus berterima kasih. Terima kasih? Ya. Coba katakan, habiskan lebih dari 10 juta yuan untuk beli flash disk. Rugi kan? Maksud Anda, jangan-jangan Anda seperti perempuan ini gila? Mulai hari ini, perusahaan kami, algoritma AI, generasi pertama Lin, akan open source bermana. Semua orang bisa unduh materi ini. Apa? Apa Anda gila? Kalau begini, perusahaan Anda tidak punya keunggulan lagi. Tidak usah, Direktur Lu repot-repot. Saya menasihati Direktur Lu, jangan selalu menyelidiki hal-hal sembunyi-sembunyi. Fokus saja tingkatkan bisnis Anda. Anda? Direktur, Lu, mereka posting online. Kode yang sama. Anda? Kembalikan uang saya. Anda yang bilang, tertulis hitam di atas putih. Di kontrak itu, masih ada cap perusahaan Anda. Pak Tian Lin, aku hebat kan? Aku ulangi sekali lagi. Antara kita, tidak ada hubungan apapun. Kamu hebat atau tidak, juga tidak ada hubungannya denganku. Saya sudah minta maaf soal Direktur Jiang. Kamu masih mau kami bagaimana lagi? Aku pertimbangkan. Status tunangan kita, jadi tak kutuntut tanggung jawabmu. Mulai sekarang, kalau kamu berani lagi mengaku sebagai tunanganku untuk menipu, aku tak akan maafkanmu. Direktur Jiang sudah pergi. Kita tidak perlu berpura-pura lagi. Ayo, lanjutkan acara pernikahan kita. Wanita ini pendengarannya bermasalah. Direktur Lin bilang tidak ada hubungan lagi denganmu. Kalau bukan karena kau, masa Tianin perlakukan aku begini? Nona Chen, barang Anda. Oh ya, Kak Tianin, lihat, ini hadiah pernikahan untukmu. Harganya lebih dari 100 juta yuan. 100 juta yuan? Bagus kan? Dari mana dapat uang sebanyak ini? Itu uang yang diambil dari rekening investasi perusahaan. Uang investor kecil dan menengah perusahaan. Beraninya kamu menggelapkannya. Siapa di antara kalian Tuan Lintian? Saya. Kami penyidik dari Jiangcheng, Departemen Pengawas Keuangan. Kami terima laporan. Curiga grup Lin kalian terlibat pengumpulan dana ilegal untuk beli barang mewah pribadi. Mohon Tuan Lin kooperasi dengan penyelidikan. Apa? Barang mewah? Saya tidak pernah menerimanya. Barang mewah apa? Bagus, Lintian. Kau membeli barang mewah diam-diam. Katakan, apa kau punya wanita lain? Hah? Ada masalah? Nanti bicara setelah penyelidikan. Bawa dia. Tunggu. Saya pergi sendiri. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Kamu
Lin Tian, semoga kalian berdua langgeng selamanya. Chen Lili ini, apa dia tunangan Lin Tian? Hubungan mereka rumit. Chen Lili menipu Lin Tian dan bosku. Nona Chen, Hei, flash disk itu kamu yang beli. Tak ada hubungannya dengan kami. Ayo pergi. jangan pergi. Nona Chen, salah paham. Bukan minta uang. Saya ajak kerja sama. Kerja sama? Kamu kan musuhnya Lin Tian. Mau kerja sama apa denganmu? Baik, kalian berdua turun dulu. Oh. Tahu kenapa Lin Tian berubah hatinya? Karina, saat Anda singgung CEO Jiang, Cheng Lan muncul. Dia pernah selamatkan perusahaan Lin 10 tahun lalu. Jadi, Lin Tian merasa Anda kalah darinya. Sudah kuduga orang ini yang mengacau. Soal kemampuan, Cheng Lan tak sebanding denganmu. Ini cuma salah paham kecil. Sekarang, buktikan kemampuanmu lebih hebat darinya. Baru bisa Lin Tian balik hati dan kembali padamu. Kurasa kamu benar. Soal kemampuan, 10 Cheng Lan pun tak bisa menandingiku. Kerjasama bagaimana? Sudah kupikir, kalau Anda pimpin Lin, kami tak bisa saing. Lebih baik gabung. Bentuk kamu ketua direksi. Dengan ini, kamu pimpin semuanya. Cari uang bersama. Ide kamu bagus. Harus kulakukan apa? Tunggu. Nona Chen, lihat, semuanya sudah siap untukmu. Ini kontrak merger. Pulang saja. Stempel grup Lin di sini. Kontrak berlaku. Nanti, saat Lin Tian bebas, dia lihat kemampuanmu hebat, pasti dia senang. Kak Lin Tian, akan kubuktikan padamu. Aku lebih baik dari Cheng Lan. 100 kali lipat. Aku segera pulang tanda tangani kontrak. Direktur Lu, apa kita benar-benar biarkan grup Lin terus ambil alih kita? Tenang, perjanjian taruhan, kalau laba kuartalan rendah, akuisisi dilakukan 1/10 nilai. Chen Lili gagalkan. Laba ratusan juta grup Lin. Kali ini kita menang. Nona Chen, dilarang masuk. Direktur Lin bilang, dia larang Anda masuk. Kazama, Nis. Kakak Yang Tian, dia aku mah. Kan lagi marah sama aku sementara. Aku tetap tunangannya. Dasar perempuan. Kamu manfaatkan ketidakhadiran Yang Tian. Mau ngapain? Nona Cheng, benar. Direktur Lin sedang tidak ada. Yang diminta mengelola perusahaan. Dia urus. Aku tunangan Yang Tian. Mengapa harus dia? Orang luar yang urus? Nona Chen, Direktur Lin tidak mempermasalahkan. Kerugianmu bagi perusahaan sudah kemurahan hati yang besar. Jangan datang bikin ribut lagi. Kalau bukan karena kamu, Yang Tian akan perlakukan aku seperti ini? Bukan cuma kamu bisa bantu Yang Tian. Lihat, ini apa? Ini, saya Lu Feng dari grup Lu Yuan. Hasil negosiasi kerjasama. Grup Lin kami akan akuisisi grup Lu Yuan. Kamu bisa ini? Kenapa Lu Feng mau kerjasama? Tentu karena melihat kepemimpinan saya pimpin grup Lin. Dia tak bisa menandingi saya. Lebih baik menyerah. Saya tidak setuju. Kurasa kamu takut aku mencuri perhatianmu. Minggir. Cepat. Cari. Cepat cari. Ada tidak? Tidak ada. Di sini. Kakak. Kakak Lin Tian, aku akan tunjukkan padamu siapa yang sebenarnya paling berbakat. Jangan cuma andalkan wajah cantik, bisa bersama kakak Lin Tian. Dia butuh sama orang yang bisa membantunya, bukan wanita seperti kamu. Tidak apa-apa. Saya sudah lihat perjanjian akuisisi. Saya ingin lihat Lu Feng bisa akuisisi kita. Direktur Chen, mulai hari ini Anda pemimpin baru grup United. Senang. Saya sebagai direktur utama, kalian tinggal hitung uang. Ya, 3 hari lagi. Anda akan mengambil alih grup Lin. Baik. Nanti,
Orang pertama yang saya pecat adalah wanita itu. Direktur Shen, hati-hati. Mulai hari ini, Grup Lin dan Lu Yuan bergabung. Saya jadi pemimpin Grup United sebagai direktur utama. Direktur Shen. Direktur Lu, benarkah dia dibiarkan jadi ketua dewan direksi? Tenang, dia cuma wanita desa. Kasih jabatan kosong saja. Biarkan dia jadi ketua dewan direksi 3 hari. Setelah 3 hari, petugas badan audit akan periksa Grup Lin soal kondisi keuangan. Saat itulah, Grup Lin akan jadi milikku. Kak Pian, Berapa harga kalung ini? Pak, kalung ini 500.000. Beli. Baik, kami bungkus di sini. Kak Tian, sudah habis banyak uang untukku? Percayalah, punya Chen Lili akan jadi punyamu juga. Yang tak dia punya, juga akan kamu dapat. Kak Tian, kamu terlalu baik padaku. 3 hari lagi, badan audit akan memeriksa Bang Tian, ada apa? pabrik mesin Longhua. Dulu cabang Grup Lu Yuan. Kantor pusat mau audit menyeluruh. Catatan keuangan di sini. Tunggu, uang beli perhiasan itu, jangan-jangan kau pakai uang perusahaan? Pelanggan suara, kau kira dari mana uang untuk perhiasanmu? Bagus, penipu. Kau bos perusahaan. Selama ini kau bohong. Aku tidak bohong. Aku direktur pabrik mesin Longhua. Dulu milik Grup Lu Yuan. Bisnis utamanya. Sekarang Lu Feng alihkan dana ke sektor lain. Di sini sudah tidak ada uang. Nggak punya duit tapi masih pura-pura. Penipu. Bukannya kau bilang bersamaku bukan demi uang? Syaratnya, kau harus punya uang. Miley, dengarkan. Perusahaan rugi lebih dari 20 juta. Asal lewati audit, aku pasti. Aku tak peduli. Urusan perusahaanmu selesaikan sendiri. Miley, kalau ketahuan, pasti masuk penjara. Bagaimana kalau kau kembalikan perhiasan itu? Nanti uangnya kembali, akan kau berikan lagi. Barangmu sudah kau habiskan untuk judi. Pak, kalau aku masuk penjara, kau juga tak akan luput. Aku punya temannya, kau bisa pinjam uang darinya. Kredit Heng He. Bunganya tinggi sekali. Sudahlah, tak bisa pilih-pilih lagi. Lampaui dulu hari-hari ini. Aku mau pinjam 3 juta. Katanya untuk uang sebanyak itu, harus ada penjamin. Chen Lili, direktur Grup Lu Yuan. Bagaimana mungkin ini? Lihat, situs web perusahaan kita sudah diumumkan. Dia bukan direktur utama. Dia istri direktur utama. Kalau dia bisa jadi direktur utama, aku bisa dapat uang darinya. Seharusnya mudah, kan? Bukan. Salah ide bodohmu. Harusnya tidak minta bantuan Chen Lili. Siapa suruh banding diri sama dia? Dia sekarang direktur utama Lu Yuan. Kita mohon padanya. Harus merendahkan diri dulu. Chen Lili. Direktur Shen. Dulu kami buta, tak lihat kehebatanmu. Kami kira pernikahanmu dengan Pak Lin. Ku mau mengkosong. Sekarang jelas, Lin Tian yang menggapai tinggi. Kalian juga rasa Lintian tak sepadan denganku? Tentu. Dengan bakat bisnismu, Lin Tian saja bukan apa-apa. Warren Buffett pun kalau datang, pasti mau jadi asistenmu. Benar. Kak Lili, menilaimu tajam. Tindak kamu tegas. Lu Feng minta kamu jadi direktur utama. Itu rezeki turun-temurun buatnya. Kalian memang punya naluri bagus. Kau datang mencariku tengah malam. Bukan cuma buat janji taruhan, kan? Direktur Chen Bayak sana. Anda jenius bisnis. Makanya, kami punya proyek. Butuh saran Anda. Silakan. Pabrik mesin Longhua saya, cabang Grup Lu Yuan, di bawah kepemimpinan saya. Laba tahun ini 20 juta. Bila kondisi sekarang berlanjut, kalau ada investasi 2 miliar lagi, laba bulanan bisa capai 10 miliar. Tapi, saat minta investasi ke direktur Lu, otaknya ini sungguh payah. Laba bulanan 10 miliar? Setahun 12 bulan, 12 kali 120 miliar. Kalau begitu, 1 tahun nilai perusahaan triliunan. Salah, investasi. 2 miliar bisa untung 10 miliar, artinya laba 5 kali lipat. Kalau uang hasilnya diinvestasikan lagi bulan kedua, berarti 100 dikali 5, 500 miliar. Bulan ketiga 500 kali 5 miliar. Doi, cinci triliun. Bulan keempat 2.500 kali 5, 12, 5 triliun. Betul, kawasan Unicor. Betul, kawasan Kenikor. Suster Lili, Anda hebat. Bisa mikir cara begini, pakai uang laba untuk untung lagi. Anda jenius bisnis. Uang melahirkan uang. Wajar kalian tak kepikiran. Soalnya nggak maksudmu. Kurang dari 4 bulan. Nilai pasar sudah lebih dari 1 triliun. Tahun itu 4,8 miliar. 82.810.000. 250 miliar, 100.000.
10.000, 100.000 yuta, 10 juta, 10 miliar. Itu uang sebanyak apa? Betul. Tuan Lu tidak bisa menghitungnya. Makanya, saya masih bergantung pada Anda untuk memimpin perusahaan. Menuju puncak kejayaan. Sudah kuduga, Lu Feng si manis ini. Mana mungkin pantas jadi direktur utama? Uang ini pantas untuk diinvestasikan. Untungnya Direktur Chen bijaksana. Sedikit pandangan Lu Feng itu. Tak layak angkat sepatumu. Tuan Chen, hati-hati. Ibu Tiga, katanya Lu Feng. 20 juta saya ada ke situ yuk. 2 miliar ini bisa? Tenang. Aku suruh Chen Lili dari grup Lu Yuan. Beri jaminan. Dengan pinjaman 2 miliar, masa tua aku terjamin. Masalah nanti bukan urusan saya. Lu Feng ingin aku menjatuhkan nama baik Lintian agar menundukkan perusahaan Lin. Cara buruk ini hanya dia yang melakukannya. Dengan kemampuanku dan secara terhormat, aku bisa membuat keuntungan Lu Yuan melampaui perusahaan Lin. Kakak Lili, Anda ubah perusahaan dengan untung kurang dari 20 juta yuan hanya 4 bulan. Jadi, bernilai pasar lebih dari 1 triliun. Di Jiangcheng, jenius bisnis seperti kakak Lili. Sangat jarang. Bukan cuma di Jiangcheng, bahkan di seluruh dunia, bukan berlebihan. Tak lama lagi, kakak Lili akan jadi orang terkaya se-Indonesia. Orang terkaya di Jiangcheng. Kalau ketemu kakak Lili, pasti bersikap manis. Lin Qian, aku tunjukkan padamu bos, Jiang. Yang katanya, tak boleh kau sakiti ini, terus merengek seperti anjing. Kak Lili lihat, besok di sini rapat, Ketua Asosiasi Bisnis Jiangcheng. Digenci, Direktur Jiang juga hadir. Sebelumnya, sepertinya dia yang menjabat. Benarkah? Di periode sebelumnya, saya tidak ikut. Xiao Wen, besok kita hadiri rapat pergantian ketua. Tahun ini, saya tunjukkan siapa yang lebih berhak bisa menjadi ketua. Ketua periode sebelumnya selalu dijabat perusahaan paling kuat di Asosiasi Jiangcheng. Kali ini, format baru, lelang amal untuk pilih ketua. Penawar tertinggi hari ini akan menjadi ketua asosiasi periode ini. Semua hasil lelang hari ini disumbangkan ke Yayasan Baishi. Lelang pertama, gelang permaisuri dinasti Ming, Harya Cia Yuta. 10 juta. Direktur Zeng Changheng Hek Shindai, tawar 10 juta. Ada tawaran lebih tinggi, 30 juta. 30 juta. Memang Direktur Jiang hebat. Karena Direktur Jiang sudah menawar, yang lain tak perlu bersaing lagi. Awalnya tak mau menawar, tapi gelang ini indah. Nyonya tua pasti suka. Saya tak bisa menahan diri. Maaf, ada penawar lain? Jika tidak, gelang ini milik Direktur Jiang. 100 juta. Lagi-lagi kamu yang melawanku. Benar, kakek tua. Memang aku lagi? Kalian lagi. Bahkan berani tidak menghormati Pak Jiang. Hanya Lintian, orang tak punya harga diri, lalu baru mau membebek padamu. Aku datang hari ini cuma mau kasih tahu kalian. Dunia bisnis Jiangcheng akan berganti pemimpin baru. Bukankah kau sudah diusir Lintian? Apalagi kau datang ke sini? Jangan kira, setelah keluar dari grup Lin, aku tak bisa hidup. Dengar baik-baik. Orang jenius sepertiku, dimanapun akan bersinar. Kakak Lili, sekarang bukan cuma Direktur Lu Yuan, tapi juga akan pimpin grup Lin. Direktur grup Lu Yuan bukan Lu Feng? Kok bisa? Semuanya perhatikan. Ini situs resmi Lu Yuan. Direktur utama grup Lu Yuan sekarang, kakak Lili. Dia memang direktur grup Lu Yuan. Aku sudah konfirmasi dengan manajer Tian dari grup mereka. Kalau Pak Zeng sudah bilang begitu, berarti benar. Direktur Chen Lu Yuan menyumbang 100 juta yuan. Ada yang lebih tinggi? 100 juta sekali. Saya Zeng dari Heng He Credit. Baru selesaikan transaksi dengan Anda. Kedepannya, bila ada peluang untung, jangan lupakan saya ya. Baik, tenang. Selama proyek yang saya nilai bagus, saya jamin semua akan untung. Terima kasih, Direktur Chen. Lu Feng itu buta. Sampai mengundangmu jadi direktur utama. Kau, bapak-bapak ini, terakhir di grup Lin, belum puas main ya? Jangan kira dukungan grup Lu Yuan, lalu bertindak semaunya. Jangan lupa di Jiangcheng. Siapa bosnya? Oh iya? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Selanjutnya, harta karun kedua dalam lelang ini. Gusi keramik cloisonné Naga Phoenix, karya Kaisar Qianlong, dinasti Qing. Di seluruh dunia, hanya tersisa 3 guci. Harga pembukaan 50. Bapak tua, jangan-jangan uang pensiunmu sudah kau habiskan semua? 500 juta? 5.
500 juta. Ada yang mau tawar lebih tinggi? 550 juta. Pak Jiang, kau main-main seperti anak kecil? 1 miliar. 2 miliar. Kurasa kau gila. 2 miliar. Ini bukan lelang lagi. Ini pertaruhan nyawa. Kenapa? Pak Jiang pengecut? Tadi, bukannya masih membual tentang siapa raja bisnis Jiang Cheng? Aku. Masih ada koleksi terakhir. Cincin Phoenix warisan keluarga Cheng dari Shanghai. Hilang bertahun-tahun. Mau beli untuk keluarga Cheng? Jadi syarat terpilihnya ketua kali ini. Dihitung dari total harga lelang. Kenapa? Kukira grup Jiang sangat hebat. Tapi ternyata biasa saja. Lihat bapak tua ini ketakutan sama Kak Lili. Sampai impoten. Lalu istrimu? Perlu ku bantu? Kau yang impoten. Kau akan impoten seumur hidup. Ompong, Siapa perempuan ini? Apa hubungannya dengan Lu Feng? Berani sekali melawan Direktur Jiang? Lu Feng selalu ingin jadi ketua, tapi Direktur Jiang yang merebutnya. Aku rasa perempuan ini kemungkinan besar anak orang Lu Feng. Kali ini dia datang untuk membalas dendam ayahnya. Masuk akal. Pantasan Lu Feng menyerahkan posisi direktur utama kepadanya. Lagi pula, cara dia bertindak mirip Lu Feng. Selanjutnya, item lelang terakhir dari acara ini. Cincin misterius asal-usulnya. Cincin value. Harga pembukaan 1 miliar. 12 miliar. Langsung naik jadi 22 miliar. Pantas disebut Direktur Jiang. Barusan Putri, Lu Feng sudah menawar 21 miliar. Sekarang Direktur Jiang langsung menaikkan sampai batas atas. Melebihi total 2 tawaran sebelumnya. Jurusan ini disebut penjuru satu panah menyumbat tenggorokan. Tembaga lama lebih berkualitas. 23 miliar. Pak, masih berani naikkan. Dia lebih hebat dari ayahnya. Direktur Jiang, 45 miliar. Xiao Wen, nanti kakek tua ini tawar berapapun, kita tawar 1 miliar lebih tinggi. Dasar gadis kecil. 46 miliar itu berapa besar? Oh, banyak ya. Aku tak menganggapnya berarti. Bapak? Direktur Jiang, tawaran naik terus, ganggu operasional normal perusahaan kita. 10 miliar? Direktur Jiang kali ini, matanya merah, nekat berlagak. 101 miliar. 130 miliar. 131 miliar. 201 miliar. Kurasa kamu sengaja melawanku ya? Urus sama sendiri. Setiap lihat kamu, wajah murung begini. Hei, aku langsung senang. Kamu, grup Lu Yuan punya dana sebanyak itu. Kuingatkan, kalau nggak bisa bayar, grup Lu Yuan bayar ganti rugi. 3 kali lipat. Harga lelang sekarang sangat tinggi. Perlu tanda tangani perjanjian gadai perusahaan. Bagaimana? Setuju kan? Kamu hila. Malas main sama kamu. Ayo pergi. Karena Direktur Jiang sudah pergi, maka untuk lelang ini, penawar tertinggi adalah Direktur Chen dari grup Lu Yuan. Sambut Direktur Chen sebagai Ketua Kamar Dagang baru. Lin Qian, aku sekarang Ketua Kamar Dagang. Sebentar lagi, kamu akan jadi bawahanku. Dulu kamu abaikan aku, tapi sekarang kamu takkan bisa mencapainya. Bagaimana? Beberapa hari ini, Chen Lili, dia datang ke perusahaan. Kenapa setiap ketemu aku langsung ingat dia? Bukankah aku khawatir dia akan menyulitkanmu? Menyulitkanku? Siap-siap lihat pertunjukan bagus. Direktur Lu dilarang masuk. Minggir. Lin Tian, mulai hari ini, grup Lin menjadi milikku. Benarkah? Nona Cheng, tidak memberitahumu? Kami sudah tanda tangan kontrak merger. Kinerja grup Lin buruk, maka grup Lu Yuan akan akuisisi dengan 1/10 harga aslinya. Perjanjian akuisisi segera tanda tangani. Lalu bagaimana kau tahu? Kinerja kami tidak sebaik milikmu? Ini adalah laporan keuangan kalian. Laba kalian minus 1 juta. Hasil dari badan audit belum keluar. Bagaimana kau bisa punya laporan keuangan kami? Ini tak usah kau urusi. Bagaimanapun hasilnya akan sama. Direktur Lin, meski tak ditandatangani. Sesuai perjanjian, grup Lin tetap milik Direktur Lu. Lin Tian, Cepat tanda tangani. Pergi. Sebagai direktur grup Lin,
kau tak bisa mempertahankannya. Tapi, hei, kalau mau tetap di grup Lin, aku bisa aturkan. Bagaimana jadi satpam? Tunggu. Perempuan ini, Katya sekarang. Kenapa kau di sini, kayak hantu? Selalu mungkuh. Lin Tian, aku kasih kau kesempatan. Asal kau memohon padaku dengan baik, lalu pecat perempuan ini untukku. Kalau begitu, aku bisa pertimbangkan untuk memberimu posisi asisten di grup Lin. Chen Lili, sudah kukatakan berulang kali, aku tak mencintaimu. Kau kira aku akan memohon kau menikahiku? Lin, berani sekali kau bicara begitu pada Kak Lili. Tahukah siapa Kak Lili sekarang? Dia ketua dewan grup Lilangin. Chen Lili, kusarankan kau tetap rendah hati dan realistis. Jangan berkhayal yang tidak masuk akal. Kalau tidak, mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya niat jahat. Lin, jangan pura-pura bodoh. Kau yang tak tahu diuntung. Kakakku yang cerdas ini, siapa bisa menipunya? Lin Tian, aku kasih kau kesempatan terakhir. Pilih dia atau aku. Aku mau kau pergi. Baiklah. Kalau begitu, Lu Feng pecat mereka semua. Pak Lu, kalian sudah bersama? Kau dan dia. Cukup serasi. Mau pertimbangkan lagi? Jangan Pak Lu, perempuan ini bom waktu. Jika dia tetap di sampingmu, hati-hatilah. Main api bisa bakar diri sendiri. Direktur Lin, tenang saja. Aku, Lu Feng, telah menguasai dunia bisnis puluhan tahun. Semua bom akan jadi peluruku. Hari ini, ku matikan kau. Ini laporan. Baru ku dapat dari badan audit. Perusahaan kita triwulan ini labanya capai. Prestir Lu, lebih baik Anda lihat sendiri angkanya. Apa? Rugi 8 miliar? Situasi apa ini? Tidak mungkin. Padahal untung 200 juta. Ada apa? Anak perusahaan. Pabrik mesin Longhua 2 miliar. Dana pinjamannya hilang. Siapa yang bisa jelaskan? Apa yang terjadi? Presiden Lu pinjaman ini disetujui Direktur Hen. Chen Lili, apa yang terjadi? Cuma 2 miliar saja? Perlu heboh seperti ini? Cuma 2 miliar? Ini modal carrier group kita. Lu Feng, sikapmu bagaimana? Berani berteriak padaku. Kau tipu aku 2 miliar. Masih tak boleh aku teriak padamu. Aku nggak menipumu 2 miliar. Saya direktur utama. Izin proyek perlu persetujuanmu. Chen Lili, basa-basi. Kau pikir kau penting. Benarkah? Jujur. Aku angkat kamu jadi direktur utama. Cuma buat mainin kamu. Kau? Direktur Lu, laba kuartalmu tak bisa menyanyikan. Maka sesuai perjanjian, perusahaanmu akan kami akuisisi dengan harga seharga. Direktur Lin, dengar penjelasanku. Ini semua ada alasannya. Cuma salah paham. Salah paham? Tertulis hitam di atas putih. Sudah jelas kan? Direktur Lu, jangan ingkar janji. Direktur Lin, apa ketemu tadi? Kontrak apa? Aku tidak tahu. Pak Direktur Lu, kontrak. Enak? Rasanya enak. Kalau begitu karena enak, kau harus makan lebih banyak. Pak Director, jangan lupa semuanya. Sekarang 2025. Aku sudah lama mengubah kontrak itu menjadi versi digital dan mencetaknya. Aku sebenarnya juga tidak ingin mengakuisisi perusahaan. Asalkan kau setuju dengan syaratku, aku akan setuju untuk tidak mengakuisisi perusahaanmu. Syaratnya apa? Bahwa wanita ini gampang. Bawa dia pergi? Berdiri. Chen Lili, kau anggap dirimu penting, ya? Jangan kau pikir, aku cuma bisa segini. Aku ketua kamar dagang Jiangcheng. Cepat minta Maypac Kak Lili. Kalau tidak, aku akan perintahkan pemboikotan kalian di seluruh industri. Iya. Cepat serahkan posisi direktur utama pada Kak Lili kami. Chen Lili, apa kau gila?
Ketua Kamar Dagang Jiang Cheng, Direktur Utama Grup Jiang Cheng, Direktur Jiang. Perhatikan, Kamar Dagang Jiang Cheng. Surat penunjukan Kamar Dagang Jiang Cheng. Surat penunjukan dari Dewan. Hak Director. Aku pernah kerja di Dewan. Dokumen ini asli. Apa yang terjadi? Aduh, hari ini ramai sekali ya. Bertemu kenalan lama lagi. Hak Chua, kenapa kau selalu menghantui aku? Waktu lelang dulu, kalah dariku, tidak rela? Lelang apa? Lu Feng, kau memang punya anak perempuan yang hebat. Anak perempuan apa? Kalau begitu, tanya saja dia. Chen Lili, ini sebenarnya bagaimana sih? Direktur Lu, perusahaan disegel. Apa? Kopiza? Chen Lili ikut lelang Asosiasi Bisnis Jiang Cheng. Gadai perusahaan ikut lelang dana Baici. Koleksi 20 miliar lebih, tapi tak bayar. Sekarang dana Baici minta ganti rugi 3 kali lipat. Perusahaan kita hancur. Chen Lili, kau sudah berbuat apa? Aku akan membunuhmu. Ini cuma beberapa ratus miliar, biarkan aku jadi direktur utama. Saya bisa laba dalam setahun, beberapa triliun. Laba? Omong kosong? Akan kubunuh kau. Ini bukan yang kuhilangkan. Cincin Feng Liu, kenapa ada di sini? Kamu mengenalinya? Mungkin keluarga Cheng dari Shangjing. Kuku Tuan Tua Cheng. Kamu kenal kakekku? Aku, orang tua ini. Sungguh tak bisa lihat yang di depan mata? Direktur Lin, di sampingmu ada tokoh besar ini. Masih perlu bantuanku? Orang ini dari Shangjing, keluarga Cheng paling berpengaruh. Kuku perempuan Tuan Tua Cheng. Beberapa waktu lalu, Tuan Tua Cheng berkata, cucunya paling suka cincin yang hilang. Aku mau baca. Tuan Tua Cheng nemuin, lalu ngembaliin. Setelah diselidiki, cincin ini berada di Bai Shifun. Awalnya aku rencanakan, kali ini lelang. Setelah menang lelang, kuberikan ke Tuan Tua Cheng. Siapa sangka, ternyata dia menang 20,1 miliar. Aku sungguh merasa malu. Pak Jiang, Anda perhatian. Meskipun aku menyukainya, tapi ini cuma salah satu dari banyak mainanku. Nilainya tidak seberapa. Dia suka. Biarkan dia tawar. Aduh, hentikan. Bukankah cuma 20 miliar? Asal ketemu teman sekelas, uang berapapun bisa aku dapat. Wah, teman lama. Terima kasih untuk 20 miliarmu. Aku takkan pulang ke dalam negeri dulu. Kalau sempat, main kenan gua. Nanti ku angkat kamu jadi presidenan gua. Kawan, kalian terlibat penipuan lintas negara. Ikut kami untuk pemeriksaan. Ian Liang, beraninya kau membohongiku. Chen Lili, penipu kau. Kembalikan uangku.